Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faudila dengan stambuk 130/2020-0017. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UPK dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Di sini saya akan membahas materi mengenai kriptografi klasik. Nah, kriptografi klasik ini merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu, sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan, namun belum secanggih sekarang ini. Nah, kriptografi ini melakukan pengacakan huruf pada kata terang atau plain text. Nah, kriptografi ini hanya melakukan pengacakan pada huruf A sampai Z dan sangatlah tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Biarpun telah ditinggalkan, tetapi kriptografi klasik ini tetap dapat ditemukan di setiap pelajaran kriptografi sebagai pengantar kriptografi modern. Nah, ada dua jenis algoritma kriptografi klasik, yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Nah, tapi di sini saya akan membahas mengenai cipher substitusi saja. Nah, ini mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Caesar untuk menyandingkan pesan yang dikirimkan untuk para gubernurnya. Nah, caranya adalah dengan mengganti atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Misalnya itu, setiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Nah, dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran, yaitu sebanyak 3. Nah, kemudian monalfabet ini setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plaintext. Kemudian cipher substitusi ini juga disebut Kaisar cipher. Kemudian polyalfabet, setiap karakter ciphernya ini menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext. Kemudian ada monograph atau unilateral. Nah, atau satu inskripsi dilakukan terhadap satu karakter plaintext. Kemudian polygraph atau multilateral, yaitu satu inskripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext. Kemudian selanjutnya yaitu tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Nah, dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu jumlah pergeseran hurufnya yaitu sebanyak 3. Nah, berikut contoh tabel substitusi, yang dimana A digeser sebanyak 3 kali, yaitu hasilnya menjadi D. Kemudian B jadi E, C menjadi F, D menjadi G, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh substitusi. Pada plaintext-nya ini yaitu Beni Prasetyo cakep sekali. Lalu kita inskripsikan menjadi B-nya ini diinskripsi menjadi E, kemudian E-nya diinskripsi menjadi H, E, N menjadi Q, Y menjadi B, sesuai tabel substitusi tadi. Ya, tabel substitusi ini. Kemudian, bisa juga kita mengelompokkan ciphertext ini ke dalam n huruf atau misal 4 huruf, maka hasil inskripsinya itu kita pisah-pisah, kita berikan spasi setiap 4 huruf seperti ini. Kemudian atau juga dapat dengan menghilangkan satu spasi, dengan tujuannya ini agar kriptanalisis susah untuk memecahkannya. Nah, seperti contoh ini sudah tidak ada spasinya.
Nah, selanjutnya jenis-jenis chipper substitusi. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu chipper abjad tunggal, yang dimana satu karakter di plaintext ini diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Jadi fungsi chippernya ini adalah fungsi 1 ke 1. Nah, jika plaintext terdiri dari huruf-huruf abjad, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf chipper teksnya ini dapat dibuat sebanyak 26, seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya chipper substitusi homofonik, yang dimana setiap karakter plaintext ini dipetakan ke dalam satu karakter chipper text yang mungkin. Nah, kemudian fungsi chippering ini memetakan satu ke banyak atau one to many. Nah, misalnya di sini ada huruf A. Nah, dapat berkoresponden dengan 7, 9, atau 6. Kemudian huruf B-nya ini dapat berkoresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada chipper abjad majemuk. Nah, yang dimana chipper substitusi ganda yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Nah, chipper abjad majemuk ini dibuat dari sejumlah chipper abjad tunggal. Nah, dia masing-masing dengan kunci yang berbeda. Nah, kebanyakan chipper abjad majemuk ini adalah chipper substitusi prodi yang didasarkan pada prodi M. Nah, selanjutnya yang terakhir ada chipper substitusi poligram. Blok karakter ini disubstitusi dengan blok chipper text. Misalnya ABA diganti menjadi RTQ. Nah, selanjutnya ada ABB diganti dengan SLL dan lain-lainnya. Nah, chipper ini ditemukan pada tahun 1854. Nah, termasuk ke dalam chipper substitusi poligram dan digunakan oleh negara Inggris selama Perang Dunia Pertama. Nah, berikut kesimpulannya dari penjelasan di atas. Dapat saya simpulkan bahwa dalam kriptografi klasik terdapat 2 algoritma klasik, yaitu chipper substitusi dan chipper transposisi. Nah, kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Pesan yang dienkripsi menggunakan chipper substitusi dan chipper transposisi sangat mudah dipecahkan oleh kriptanalis. Nah, hal ini disebabkan karena algoritma klasik ini beroperasi dalam mode karakter, bukan dalam mode bit seperti pada kriptografi modern. Nah, dalam kriptografi klasik mungkin proses pengekripsian ini Nah, dalam kriptografi klasik ini proses pengekripsiannya menjadi ciphertext tetap menggunakan karakter. Nah, hanya saja terjadi perubahan posisi karakter atau huruf yang diubah-ubah sesuai dengan aturan tiap algoritma dan juga kunci atau key-nya. Tetapi apabila menggunakan kriptografi modern, mungkin proses penginskripsiannya menggunakan satuan bit. Nah, plaintext dikonversi dalam keadaan bit lalu dienkripsi dan ciphertextnya pun menggunakan format bit. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.